Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kembali lagi belajar daring bersama Miss Karmila di hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah, abang kakak, kita di tema 6 dengan tema menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Oke abang kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan kegiatan membaca bacaan dampak kepedulian remaja terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan cara memainkan interval nada. Nah, itulah materi yang akan kita capai hari ini. Nah, abang kakak, Miss ingatkan kembali untuk memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang Miss sampaikan. Silahkan abang kakak buka buku tematiknya di pembelajaran 4, 5, dan 6 subtema 1. Kita awali dengan materi PPKN. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Nah, dalam kegiatan mengamati berikut ini, nah perhatikan pada gambar. Ya, di sini kita lihat Siti, Edo, dan Dayu sedang melakukan kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Nah, ini merupakan latihan untuk abang kakak di rumah ya. Jadi, setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Nah, peduli dengan lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Nah, kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari cara menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Nah, di sini dengan melihat judulnya ya. Nah, sebelum kita menemukan ya kata kunci, nah kita harus pahami terlebih dahulu apa sih kata kunci. Nah, kata kunci adalah sebuah kata yang mewakili informasi penting yang terdapat dalam sebuah kalimat, alinea hingga teks. Nah, sekarang ya, bagaimana cara mencari kata kunci pada teks? Yang pertama, cari kata yang sering muncul atau diulang. Jadi, kita cari kata-kata yang sering muncul dan sering diulang. Nah, berarti itu adalah kata-kata yang penting ya. Jadi kalau kata yang sering muncul dan sering diulang, berarti kata-kata tersebut merupakan kata yang penting. Nah, kemudian temukan kata-kata yang sering muncul tersebut pada ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf ini bisa kita jumpai di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di keduanya. Nah, kemudian yang ketiga, cari kata dengan makna yang sama pada kalimat lain. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana cara mencari kata kunci, nah sekarang kita akan mendiskusikan ya mencari kata kunci pada teks bacaan berikut ini.
Nah, Bang Kakak silahkan dibuka buku tematiknya tema 6 di halaman 24. Di sini terdapat teks bacaan bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Nah, di sini kita akan mencari kata kuncinya. Nah, kata kunci yang pertama yaitu kepedulian remaja ya. Oke, Miss kotain. Nah, inilah kata kunci yang pertama. Nah, kemudian kata kunci yang kedua yaitu bentuk kepedulian lingkungan. Nah, di sini ada dua kata kunci tadi ya. Jadi yang pertama yaitu kepedulian remaja. Nah, kemudian yang kedua bentuk kepedulian lingkungan. Nah, kita akan temukan pada setiap paragrafnya kata kunci yang tersebut ya. Pada masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana pertumbuhan kepedulian remaja pada lingkungan? Nah, salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya seperti berikut. Yang pertama, kegiatan reboisasi di lahan gundul. Jadi kita melakukan penghijauan atau penanaman pohon kembali di lahan yang gundul ya. Nah, kemudian yang kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Nah, ini lebih baik lagi kita memisahkan ya sampah organik dan sampah non-organik. Nah, kemudian yang ketiga, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Nah, sekarang kita akan cari ya kata kunci. Yang pertama yaitu kata kunci tadi kepedulian remaja. Nah, kita perhatikan di paragraf pertama ya. Nah, kata remaja di sini ada diulang nih, Miss garis bawahi ya. Nah, ini di baris yang pertama. Kemudian di baris kedua, nah ini juga terdapat kata remaja. Nah, kemudian ini di akhir paragraf ada kepedulian remaja. Nah, kemudian di paragraf kedua ya, baris pertama. Nah, ini ada remaja peduli. Kemudian lagi. Nah, ini remaja. Nah, itulah tadi ya kata kunci yang pertama. Nah, kemudian kita akan mencari kata kunci yang kedua yaitu bentuk kepedulian lingkungan. Nah, ini Miss hapus dulu ya. Oke. Bentuk kepedulian lingkungan. Nah, kita lihat di sini ya. Lingkungan.
Nah, ini peduli lingkungan. Nah, ini ya, kata kepedulian terhadap lingkungan. Ini peduli lingkungan. Nah, inilah kata kunci yang kedua, yaitu peduli lingkungan ya, bentuk kepedulian lingkungan. Nah, dengan demikian ya kita bisa ketahui apa saja bentuk ya kepedulian remaja terhadap lingkungan. Nah, inilah dia bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom ya berikut ini. Nah, dalam kegiatan Ayo Diskusi tadi kita sudah mencari kata kuncinya. Nah, apa judul yang tepat pada bacaan tersebut? Oke, jadi dari teks bacaan yang berjudul bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan tersebut, kita telah menemukan kata kuncinya. Nah, kita sekarang akan tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom berikut ini, serta kita akan menuliskan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang sudah kita temukan tadi ya. Nah, kata kunci yang pertama tadi adalah kepedulian remaja. Maka perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci tersebut adalah bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Nah, kemudian kata kunci yang kedua yaitu bentuk kepedulian lingkungan. Nah, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci tersebut adalah kegiatan untuk menjaga lingkungan. Nah, itulah ya kata kunci yang kita temukan pada judul teks bacaan non-fiksi tersebut. Nah, mudah dipahami ya Bang Kakak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi IPA. Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri pubertas, apa sih itu pubertas? Nah, pubertas atau yang disebut juga dengan akil balik adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Nah, itulah yang dimaksud dengan masa pubertas. Jadi masa pubertas ini adalah masa peralihan dari masa anak-anak ya, atau yang kita sebut dengan masa remaja ya. Jadi masa remaja itu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, yang pertama yaitu suara menjadi besar. Kemudian bahu bertambah lebar dan bidang, tumbuh jakun, kemudian mengalami mimpi basah, kemudian tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin, kemudian muncul jerawat, tumbuh kumis, jambang dan janggut, dan kemudian payudara sedikit membengkak tetapi tidak sama dengan anak perempuan. Nah, itulah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Nah, pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu dibandingkan daripada anak laki-laki ya. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Nah, bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dilihat dari fisiknya? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, yang pertama, suara melengking atau menjadi lebih merdu, kemudian mulai menstruasi atau haid. Payudara mulai membentuk dan tumbuh menjadi besar. Kemudian pinggul mulai membesar dan pinggang mengecil. Tinggi meningkat. Muncul jerawat.
tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin. Nah, kemudian kulit lebih berminyak dan banyak mengeluarkan keringat. Nah, itulah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, abang kakak semuanya, jadi itu tadi ya ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, pada masa puber tersebut ya, nah ini mungkin di sebagian abang kakak sekalian sudah ini ya mengalami sudah ada yang akil balik ya, mungkin di antara kakak-kakak atau abang-abangnya. Nah, di masa ini kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian kita selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif, banyak membaca buku-buku pengetahuan. Kemudian dalam berteman, pilihlah teman atau pergaulan yang baik. Kemudian kita kembangkan hobi dan bakat yang kita miliki. Nah, kemudian untuk mencari informasi atau bertanya atau berdiskusi tentang pubertas, kita bisa lakukan kepada orang yang lebih mengerti ya, kepada orang tua. Nah, abang kakak bisa bertanya kepada orang tua di rumah ya. Oke, kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang memainkan interval nada. Nah, kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval ya. Jadi jarak antara dua nada itu disebut sebagai interval. Nah, berdasarkan cara memainkannya, interval itu dibagi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis ya. Jadi ada interval harmonis, ada interval melodis. Oke, nah interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah ya itu disebut dengan descending interval. Nah, melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Nah, berikut ini ya, berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama, interval prim atau prime. Nah, interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja ya, contohnya nada do saja. Nah, kemudian yang kedua, interval second atau secondo. Nah, second terdiri atas second besar dan second kecil. Interval second terdengar kurang nyaman. Contohnya nada do re dan si do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak atau secara bersamaan ya. Nah, kemudian yang ketiga, interval terts. Nah, terts besar maupun kecil nyaman didengar pula. Nah, ini merupakan konsonan yang sempurna, yaitu do dan mi ya. Kemudian yang keempat, interval kuart. Nah, kuart murni selalu nyaman didengar. Atau ini merupakan konsonan sempurna, yaitu nada do fa. Kemudian yang kelima, interval queen. Nah, queen murni terdengar nyaman atau konsonan sempurna. Nah, queen berlebih terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman. Nah, ini contohnya do sol ya. Kemudian yang keenam, interval seks. Seks besar maupun kecil terdengar nyaman, yaitu nada do dan la. Kemudian yang ketujuh, interval septim. Biasanya terdengar kurang nyaman, yaitu do si. Kemudian yang kedelapan, interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, itu do ya. Oke, nah abang kakak, itulah materi kita hari ini ya. Kita tadi sudah mempelajari bentuk kepedulian terhadap lingkungan ya. Kemudian kita mempelajari bagaimana cara mencari kata kunci, kemudian ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kemudian di materi SBDP kita mempelajari cara memainkan interval nada.
Nah, Miss ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, abang kakak Miss ingatkan kembali ya untuk mengerjakan latihan-latihan yang sudah Miss berikan, dan jangan lupa dikirim melalui WA Miss Carmila. Ya, abang kakak. Nah, Miss ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan ibadah hariannya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.